itu sudah ada lompatan tingkatan rawi lagi. Ya, nanti dalam ilmu hadis pun begitu. Ya, makanya nanti kita kenal tabaqah nanti ya. Ada tabaqahnya, tabaqah siapa? Sahabat kah, tabi'in kah, dan sebagainya. Nah, rawi-rawi yang melompat derajat hadisnya bisa beda. Di situ kita kenal hadis marfu misalnya, ya. Marufi'a ila tabi'in, marufi'a ila sahabi. Nanti dilompatkannya kepada siapa? Jelas ya? Nah, nanti kalau tengah-tengahnya hilang disebut hadisnya mu'dal, ya. Nanti ada hadis mursal dan macam-macam itu dari segi rawi. Nanti kita belajar insyaallah. Baik, lanjutkan. Nah, ini jadi kalimat di hadis ini menunjukkan dalil kewajiban saum apa? Ramadan, siam Ramadan. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Maka dia bertanya lagi, ya Rasulullah, mohon infokan kepadaku apa yang wajib dari zakat. Ya, maka Nabi mulai merasakan nih, wah ini akan panjang pertanyaannya kalau nggak dijelaskan tuntas yang fardu aja. Ya kan? Kenapa? Karena tadi kan satu-satu kan? Ya, nanya pertama tentang apa tadi? Salat. Kedua apa? Puasa. Ketiga apa? Zakat. Nah, sedangkan yang fardu masih ada keterangan di syariat-syariatnya. Ya, ada haji gitu kan? Baik, nanti ada lain-lain lagi yang termasuk dalam syariat. Makanya kalau ada orang yang seperti itu bertanya dan kita duga masih banyak pertanyaan terkait, jelaskan seutuhnya sampai nggak ada celah bertanya lagi. Paham ya? Nah, maka di sini dijelaskan oleh Nabi. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'iyal Islam. Maka Nabi jelaskan syariat-syariat Islam yang pokok. Nah, ini sudah gaya bahasa dari Al-Quran juga. Al-Quran ngasih manhaj kepada kita, ngasih jalan. Jadi kalau ada orang bertanya dan pertanyaan itu akan terkait dengan aspek lain, jelaskan ke aspeknya walaupun nggak ditanyakan. Kecuali kita jawab kemana-mana yang nggak ada kaitannya. Contoh misalnya, Al-Baqarah ayat ke 215. Siapa bisa bacakan? Paling kanan sebelah bawah. San. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Baik, coba lihat pertanyaannya kan satu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Jadi kalau mau infak itu apa yang harus diberikan yang paling bagus? Jawabannya kan itu kan? Jawabannya satu kan? Pertanyaan kan satu. Maka Allah jawab dengan dua jawabannya. Satu, qul ma anfaqtu min khair. Katakan Muhammad SAW, kalau mau infak yang terbaik apapun bendanya. Jadi kalau mau infak misalnya baju, ya bukan sekedar layak pakai, bagus gak dipakainya. Gak harus baru, tapi ketika orang itu pakai merasa nyaman gitu. Kalau layak mungkin dilayak-layakin bisa gitu kan? Nah, tapi nyaman gak orang itu pakai? Kalau uang, nyaman gak diterimanya? Ya, kalian ngasih ke bank atau ke toko-toko aja kalau lecek ya, apa bahasa Indianya, the kill of the kumel ya, kan belum tentu diterima ya, lecek banget apalagi ke penukaran uang ya, pengen beli dolar, oh ini lecek nih nggak bisa diterima gitu kan. Ya masa tega-tega nian dimasukkan ke kotak infak ya kan, kalian urusan zakat mal yang lecek, zakat mal yang bagus gitu kan, itu kan nggak adil gitu ya. Maka khair itu yang terbaik, paling bagus. Demikian kita kalau ingin memberi. Nah, lalu Al-Quran teruskan, bukan sampai di situ, falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nanti orang ini pasti nanya lagi, kalau ada yang paling bagus kasih ke siapa? Maka sebelum bertanya kita jawab, berikan yang spesial untuk orang tua dulu. Jadi kalau kita mau infak, mau ngasih, dahulukan orang tua dulu. Karena berapa ya infak orang tua untuk kita? Ya kan? Nggak terbayang. Jadi jangan sampai infak jauh-jauh, ibu sendiri, bapak sendiri, ya berharap-harap, kan orang tua sifatnya nggak pernah minta. Ya, tapi terasa gitu. Ya, malam ini kemana ya? Ya, kamu kemana? Itu sebetulnya ada keinginan tuh, tanya aja. Ya, tanya semampu kita khidmat kan. Kemudian wal aqrabin kerabat, wal yatama yatim, wal masakin orang miskin, wabnis sabil yang kesulitan di perjalanan. Kan? Nah, itu di antara manhaj dalam Al-Qur'an. Kalau ada orang bertanya, ada kaitan berkelindan, maka jawab itu walaupun mungkin tidak sampai pertanyaan itu tersalurkan. Paham ya? Kemudian selanjutnya walladzi akramaka la atatawwa. Tuh, pastinya udah beda tuh. Ya kan? Nabi kan illa an tatawwa syai'a. Tapi orang ini jawab tuh walladzi akramaka la atatawwa. Pasti dia cuma satu kan? Dia tidak berkata la atatawwa, kan? Dia berkata la atatawwa. Kenapa? Ini mirip sekali di surah Al-Kahf. Coba. Ketika Nabi Musa alaihissalam belajar kepada hamba Allah yang saleh Khidir alaihissalam, ya, jawaban Khidir selalu jawabannya selalu apa? La tastati' alaihi sabra. Ya, malam tastati' alaihi sabra. Coba bacakan salah satu ayat yang ada kalimat itunya. Qala innaka lan tastati'a, panjang to'nya, tati'a ma'iya sabra. Coba, setelah kemudian hikmahnya dibuka, kenapa kapal ditenggelamkan, kenapa anak diperintahkan harus meninggal dan sebagainya sesuai dengan ajalnya.
Dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Enggak tasti lagi. Lebih pendek lagi tasti. Kenapa jadi tasti? Karena sudah tahu hikmah. Ya, karena sudah tahu, oh ini rupanya hikmahnya, ini kejadiannya, makanya nggak penasaran lagi. Karena nggak penasaran, lafadznya nggak panjang lagi. Itulah nanti ilmu bahasa Arabnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Ya, jadi kalau kalimatnya pendek, maka lebih singkat maknanya, lebih paham. Panjang menunjukkan ada proses di dalamnya. Pada awal kenapa menggunakan tastati panjang? Karena belum paham. Tapi setelah kemudian mengerti, baru kemudian jadi pendek. Sama nanti mafatih dengan mafatih, ya-nya yang hilang. Nanti itu ada di Al-Quran, bisa kita temukan. Nanti dalam kajian tafsir kita ngaji ke situ ya. Jelas ya. Nah, di sini pun kenapa si orang Arab Badui mengatakan walladzi akramaka la atatawwa. Kenapa tasdidnya cuma satu? Karena udah jelas dari Nabi keterangannya. Ya, waduh ya Rasulullah, jangankan berusaha keras, lebih keras, berusaha keras aja rasanya saya susah gitu ya. Maka saya bersumpah demi Allah yang telah memuliakan engkau. Ini kalimat sumpah yang paling bagus. Biasanya ada orang mengatakan walladzi nafsi biyadi. Ya, demi jiwaku yang dipegang olehnya. Ini bersumpah dengan Rasulullah, ya, demi kemuliaannya. Walladzi akramaka, ya Allah, aku bersumpah demi Allah yang telah memuliakan engkau. Ya, jadi dia tidak mengatakan bersumpah demimu ya, tidak, tapi demi kemuliaan Nabi SAW. Karena itu nanti biasanya gini, kalau orang memuliakan kita bahas mulia nggak? Ya kan? Nanti kita lihat apa balasannya orang yang memuliakan Nabi. Jadi ketika orang ini sumpahnya memuliakan Rasulullah, dia berkata la atatawwa syai'a wa la ankusu mimma faradallahu alayya syai'a. Ya Rasulullah, saya bersumpah demi yang telah memuliakan engkau, saya akan konsisten mengerjakan yang fardu saja, karena kesulitan saya mengerjakan yang sunnah. Jadi mungkin saya nggak bisa kerjakan yang sunnah, tapi saya konsisten dengan yang fardu. Maka apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Perhatikan, ketika seseorang memuliakan Rasulullah balas dengan kemuliaan di lisannya berupa doa. Aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia benar dengan apa yang dia sampaikan, komit masuk surga. Nah, jadi kalau kita mau balas orang dengan lebih baik, ya. Ya, masa kalian dikasih Mercy dibalas power bank? Kan? Nah, jadi kalau kita mau ngasih harus lebih baik, gitu kan? Kalau orang kasih ucapan salam, doa assalamualaikum, balas lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu konsep kita. Di ucapan aja udah begitu. Ya, makanya kalau belajar Islam benar, masuk Islam semoga bumi jadi baik semua. Ya, jadi nggak mungkin jadi teroris tuh. Ya, kalau kalian yang aneh-aneh jangan diikutin ya. Nah, belajar dengan saya nggak mungkin kalian bertindak yang jelek. Ya, saya saja melarang kalian mencela orang, apalagi melakukan tindakan yang kotor. Ya. Jadi itu, seperti itulah dalam Islam. Nah, ada ayat di Quran, masih ingat kalau dikatakan salam kepada kita jawab yang lebih baik. Ingat ayatnya? Siapa yang mau baca? Musa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Surat apa itu? An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 86, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi itulah yang disampaikan. Jadi di sini kesimpulan pertama bahwa ini dalil yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau kita ingin mengerjakan ibadah mesti ada apa? Dalil. Dalilnya dari apa pertama? Al-Quran. Kedua apa? Sunnah hadis Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memelihara amalan-amalan pokok, ya kan? Nah, yang pokok jangan sampai kemudian karena kesibukan yang pokok pun terabaikan. Cita-cita surga itu paling aneh semuka bumi itu. Ya, cita-cita surga tapi menunda-nunda kewajibannya. Ya, untuk membuka pintu surganya malas. Bagaimana bisa masuk ke pintunya? Sholat itu kan pintu surga, puasa pintu surga. Pengen ke surga nggak pengen buka pintu. Itu siapa gitu kan? Ya, ada nggak yang begitu? Ya, pengen ke surga nggak pengen buka pintu. Kan aneh tuh. Ya, tapi dikasih sembako ngantri luar biasa. Ya, coba deh kalian kasih pengumuman ya. Pengumuman, ini contoh ya, contoh, bukan harus dilakukan, ini contoh gitu. Kalau kalian kasih pengumuman nih di broadcast misalnya kan, siapa yang ke Masjid Al Ihsan tarawih malam ini dapat amplop misalnya dari Ustadz Taufik masing-masing 500.000. Yang Ustadz Adil, yang Ustadz Taufik masing-masing berapa? 500.000. Coba dari asar rame nggak? Rame. Ngejar 500.000, jangankan 550.000 aja ngantri kok. Coba silakan tuh, manusia gerobak, manusia karung, manusia macam-macam tuh bakal kumpul tuh. Ya, termasuk orang-orang yang umum juga bakal kumpul. Sepanjang menerima informasinya 50.000, demi 50.000 Anda datang sebelum waktunya demi surga, Anda bermalas-malasan gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang penting kita perbaiki cara berpikir manusia pada saat ini, dan jangan ikut-ikutan ke situ. Biar yang tersesat setan saja, kalian jangan ikut. Ya, jangan ikut. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Surat apa itu? Al-Baqarah pertama kali disebutkan, ayat berapa? 168, posisi paling kanan bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu taib. Nah, ini kurang lebih yang kita bahas. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini yang kita uraikan pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa
menunaikan ibadah Ramadan bagian hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu